Halo Sobat Fakta Dunia, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 negara kecil tapi super kaya. Jangan remehkan ukurannya ya. Di dunia ini, kita sering berpikir makin luas wilayah dan makin banyak penduduk, maka makin kuat dan kaya negaranya. Tapi faktanya, ada negara-negara yang ukurannya kecil, bahkan lebih kecil dari satu kota di Indonesia, tapi punya kekayaan luar biasa, stabilitas tinggi, dan kesejahteraan rakyat yang bikin iri banyak negara besar. Hari ini, Fakta Dunia akan membahas 5 negara kecil tapi super kaya, dan bagaimana mereka bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia meski luas wilayahnya terbatas. Mari kita bahas. Yang pertama, Luxembourg, negara mini dengan dompet gendut. Terletak di antara Belgia, Prancis, dan Jerman, Luxembourg adalah negara yang bahkan bisa kamu kelilingi dalam satu hari. Tapi jangan tertipu dengan ukurannya. Negara ini punya PDB per kapita tertinggi di dunia, yaitu lebih dari 130.000 US dollar per orang. Apa rahasianya? Luxembourg adalah surga keuangan Eropa. Pajaknya yang rendah, hukum keuangan fleksibel, dan sistemnya sangat ramah investor. Banyak perusahaan global memindahkan kantor pusat Eropanya ke sini, termasuk perusahaan teknologi dan perbankan. Selain itu, negara ini sangat stabil, damai, dan punya sistem pendidikan serta kesehatan terbaik. Fakta menariknya, orang-orang di Luxembourg bisa bekerja di negara lain, seperti Jerman atau Prancis, dan pulang ke rumahnya hanya dalam waktu 30 menit. Yang kedua, Singapura, dari pelabuhan kecil ke raksasa Asia Tenggara. Dengan luas hanya sekitar 700 km persegi, Singapura adalah salah satu negara kota paling maju di dunia. Dulu hanyalah pelabuhan kecil di bawah kolonialisme, sekarang jadi pusat keuangan, logistik, dan teknologi. Mengapa Singapura bisa menjadi negara kaya? Pemerintah Singapura sangat strategis dalam membangun ekonomi. Tidak punya sumber daya alam? Tak masalah, mereka berinvestasi besar-besaran pada SDM, teknologi, dan pendidikan. Infrastruktur kelas dunia, sistem birokrasi yang efisien, dan hukum yang tegas yang membuat investor merasa aman. Fakta menariknya, Singapura adalah rumah bagi lebih dari 4.000 perusahaan multinasional dan menjadi negara tersibuk kelima di dunia dalam perdagangan kontainer. Yang ketiga, Qatar, padang pasir penghasil energi dunia. Negara kecil di Teluk Arab ini memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia, dengan populasi hanya sekitar 2,7 juta jiwa, dan sebagian besar adalah pekerja asing. Kekayaan negara ini sungguh luar biasa. Sumber kekayaan, ekspor gas alam cair adalah andalan utama. Pemerintah mengelola kekayaan alamnya dengan membuat dana kekayaan negara untuk masa depan. Rakyat Qatar menikmati pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Bahkan, listrik dan air juga disubsidi. Fakta menariknya, di Qatar, rata-rata warga negara tidak perlu bayar pajak penghasilan, tapi tetap mendapat banyak fasilitas negara. Yang keempat, San Marino, republik tertua yang kaya diam-diam. Salah satu negara tertua di dunia, didirikan pada tahun 301 Masehi, terletak di tengah Italia. San Marino hanya seluas 61 km persegi. Mengapa negara ini bisa menjadi kaya raya? Meski kecil, San Marino menarik jutaan turis setiap tahun. Pemandangan klasik dan sejarah panjang jadi daya tarik utama. Mereka juga punya sistem pajak menarik bagi bisnis kecil, serta banyak industri kecil menengah yang efisien. Fakta menariknya, San Marino punya angka pengangguran dan inflasi yang sangat rendah, serta salah satu usia harapan hidup tertinggi di Eropa. Yang kelima, Brunei Darussalam, kaya karena minyak dan stabilitas. Negara kecil di utara Pulau Kalimantan ini dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Brunei punya cadangan minyak bumi dan gas alam yang sangat besar. Pemerintah di bawah kekuasaan Sultan Hasan al-Bolkiah mengelola kekayaan itu secara konservatif dan hati-hati. Pendidikan, kesehatan, bahkan haji untuk warga negara disediakan secara gratis atau disubsidi penuh. Fakta menariknya, Brunei nyaris tidak punya utang luar negeri, dan cadangan devisanya
jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negerinya. Ukuran bukanlah segalanya. Kelima negara ini membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, manajemen yang baik, dan fokus pada stabilitas, negara sekecil apapun bisa menjadi kekuatan ekonomi global. Apakah Indonesia bisa belajar dari mereka? Tulis di kolom komentar ya.